Edis siap debat. Arif Ayo. Purwanto. Arif, Ya, Bang Edis. coba kamu buktikan Ya. kepada saya bahwa statement saya Ya. salah. Ada 101 bukti bahwa Islam adalah kecacatan logika. Sekarang Nah, yang saya terbaru, tidak menemukan kalau Islam. baik, kita tes ya, kita tes logika orang Islam. Tes. Nah, tes. Oke, baik, baik. Oke, tes. Begini, kalau ada sebuah sumur, Kalau ada sebuah sumur, di mana sumur ini adalah tempat pembuangan bangkai, tempat pembuangan softtek, bekas pembalut, ya, tempat pembuangan yang bau-bau. Pertanyaan saya, tercemarkah air itu? tercemar. Tercemar. Kata Muhammad dalam sebuah riwayat hadis, adalah satu sumur namanya sumur Buddaah. Sumur Buddaah. Buddaah nama Buddaah. sumurnya. Ya. Ya, Nah. sumur dah. Nah, pada suatu waktu orang-orang pengen berwudu. Lalu ada mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana, bolehkah kita berwudu di sumur Buddaah ini? Karena sumur ini tempat pembuangan itu tadi, bangkai anjing, pembalut wanita, dan lain sebagainya." Kata Muhammad, sesungguhnya air itu suci. Sedangkan kamu barusan mengatakan air itu tercemar. Coba sekarang, berarti di situ Muhammad waras apa enggak? Silakan. Kalau sesuai ajaran saya itu, kalau memang itu Muhammad, dilihat dulu airnya. Kalau memang bersih ya bersih, ya gitu. Dilihat dulu airnya suci apa enggak gitu. Kan sudah saya bilang Karena teman-teman di kan? ajaran saya, Teman-teman udah saya bilang yang tadi kan? saya pelajari. Di mana ada orang Islam ngomong agama Islam, di situ dia tidak waras lagi. Yang tidak waras itu Bang Edis toh. Saya tidak pernah dari kecil sampai Tadi besar itu barusan, tidak pernah tenang. namanya. Tadi barusan Anda bilang sumur Ya, itu tercemar, betul? Iya. Saya Tetapi tidak pernah diajari mulai kecil sampai besar, diajari ustadz saya, guru saya, orang tua saya, tetangga saya, tidak pernah. Seperti itu, kalau memang kotor ya kotor, tidak usah, kita tayamum saja. oke. Gitu. Nggak pernah Tapi diajari kayak gitu. tapi kata Muhammad, sumur yang demikian, yang tempat pembuangan pembalut, tempat pembuangan anjing, bangkai, menurut Muhammad tidak tercemar. Tapi menurut saya Bang Edis yang salah pemahaman. Kalau memang Yaudah, di mana salah bahas pemahaman saya? masalah. Oke, sekarang saya sebutkan ya dalil hadisnya. Dari dalil hadisnya, banyak hadis yang membahas sumur ini loh ya. Jangan satu saja. Terutama dari Abu Daud yang menjelaskan bahwa air suci tidak dinajiskan oleh sesuatu kecuali jika berubah sifatnya. Nah, keajaiban air, meskipun terdapat sampah, darah, haid, bahkan bangkai, airnya tetap suci karena volume yang banyak, airnya yang tinggi, yang tidak mengubah warna, aroma, dan rasanya, tinggal volumenya, kan gitu toh. Lihat dulu, jangan. Jadi kalau ada sumur, dibuang ke situ pembalut, dibuang ke situ bangkai anjing, dibuang ke situ segala yang busuk-busuk, berarti sumur itu tetap bersih. Kan ada tata caranya, tetap bersih kalau volumenya besar. Sifat airnya tidak berubah. Makanya saya bilang teman-teman, Gimana? di situ Jadi. orang Islam ngomong agama Islam, di situ dia tidak waras lagi. Bukan air tidak waras, kok bisa. Kamu Oh, di sini misalnya tinggal kamu punya volumenya, sumur, toh. tenang. Volumenya. Misalnya kamu punya sumur, Nah,
lalu saya buang ke situ bangkai anjing ke sumur itu. Berarti sumur itu tetap bersih, Ya. tidak tercemar. Tinggal volumenya besar apa kecil. Maksudnya gimana? Misalkan kamu Kalau punya volumenya sumur. besar, Ya, misalnya kamu punya sumur Ya. nih, sumur. Saya masukkan ke situ bangkai anjing. Berarti sumur itu tetap biasa aja, kamu pakai aja, normal aja. kalau memang volumenya besar, saya berani pakai. Tapi kalau volumenya kecil, Sumur, nggak berani. sumur, tahu sumur? Tahu sumur? Sumur kan ada yang volume besar dan sumur ada yang volumenya kecil. Gimana? Sumur volume besar, volume kecil gimana? Sumur yang sumbernya besar itu mau dibuangin bangkai apapun, dia tetap mengeluarkan hal yang jernih, yang bisa wudhu. Ya udah, makanya saya bilang, mendadak kamu tidak waras lagi. Gitu ya. Gini, di mana-mana namanya sumur itu ya segitu. Mentok-mentok sumur itu berapa kali berapa sih? Taruh berapa meter kali berapa meter? 5 meter kali 5 meter itu sumur udah besar sekali tuh. 5 meter kali 5 meter. Kalau dibuang bangkai anjing ke situ, Mana-mana. dibuang pembalut ke situ, itu tempat pembuangan seperti itu. Tempat pembuangan. Bang Edis kan belum pernah lihat sumur yang sumbernya besar. Kelihatannya kecil tapi sumbernya mengalir terus. Ya, walaupun Tahu sumbernya Zam-Zam, mengalir, Bang tapi Edis? kan tetap Ayo, segitu tak terus kamu. airnya. Udah, besar. Udah. Ayo Bang Edis. Ya sudah, makanya saya bilang teman-teman ya, di mana di situ ada orang Islam, sudah saya bilang di situ dia tidak waras. Oke, Arif, kamu renungkan dulu omonganmu sana. Teman-teman, Anda tahu kan anjing? Anjing itu kalau sudah, jangankan anjing, tikus kecil, kalau sudah dibuang ke sumur itu pasti tercemar. Sudah bau, gimana sih? Ini anjing. Dan itu memang tempat pembuangannya, bukan tiba-tiba ada anjing satu di situ, enggak. Sumur Buddha itu memang itu tempat buang gitu loh. Artinya nggak cuma 1-2, gimana? Aduh, makanya saya bilang teman-teman, ada 101 bukti bahwa Islam itu memang melawan logika. Akal sehat itu memang dipertaruhkan di situ. Bagaimana mungkin sumur lalu kita mengatakan sumur itu masih tetap bersih? Aduh. Ya. Oke, kita lanjutkan.